Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Firman SMP. Apa kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu, dimudahkan milik rezekinya. Amin ya Allah ya robbal alamin. Oke, jadi sekarang kita mau tutorial gimana caranya bayar pajak online ya. Sekarang bayar pajak aja bisa online gitu ya guys ya. Nih gimana caranya, tetap dipantengin, jangan di skip biar kalian tahu gimana prosesnya gitu ya. Selamat nonton. Guys, ngomongan. Cowok, cewek, yang penting subscribe. Dar. Kalau enggak, ntar digigit cacing. Oke, dadah, assalamualaikum. Oke guys, jadi cara pertama kita harus mendownload dulu aplikasi Signal ya di Play Store. Kalau sudah mendownload, nanti kalian tinggal login aja masuk ke aplikasi Signalnya ya guys ya. Nah, langsung aja kita masuk ke aplikasi Signal. Ini aplikasinya, kita ini dulu ya, daftar dulu. Sebelum itu kita masuknya daftar dulu. Jangan lupa, bentar, ini loading ya. Nah, ini. Jadi kita langsung daftar, masukin nomor HP. Nah, ini daftar. Nomor KTP, nama sesuai ektp, alamat email, nomor telepon, terus buat kata sandi. Nah, setelah kalian isi semua, jangan lupa di checklist dulu saya telah menyetujui. Setelah itu kalian langsung klik lanjut aja ya. Nah, setelah itu kalian langsung verifikasi sekarang ya. Nah, lanjut. Ini kalian harus foto dulu KTP-nya ya guys ya. KTP sendiri gitu ya, KTP diri kita sendiri. Nah, langsung aja kita klik lanjut, lalu izinkan ya guys ya. Saat aplikasi gunakan, izinkan lagi. Nah, di sini langsung kita foto KTP-nya ya guys ya. Foto KTP ya harus sesuai di mukanya gitu ya guys ya. Udah itu langsung kita klik lanjut, pakai foto ini. Lalu kita harus verifikasi muka kita sendiri ya. Nah, udah verifikasi muka gini ya, kita lanjut dulu, klik lanjut. Nah, langsung di sini verifikasi muka dulu ya guys ya. Nah, kalau misalkan udah beres, kita pakai foto ini. Nanti fotonya akan saya sensor ya. Malu soalnya. Nah, loading dulu, kalian harus tunggu, terus lanjut verifikasi. Nah, di sini nanti kalian masukkan kode OTP ya guys ya. Nanti bakal dikirim lewat email. Nah, ini bukan email ya, sorry, yaitu SMS ya guys ya. Langsung kita kembali ke beranda. Nah, setelah seperti ini, cek email dulu untuk verifikasinya ya guys ya. Setelah kita daftar, kita verifikasi dulu. Cek di email. Bentar, kita masuk dulu ke email. Mana email? Nah, ini email. Masuk di email, kita langsung masuk ke Signal. Nah, di sini kode verifikasinya bukan kode ya, langsung di ini gitu, verifikasi akunnya gitu ya guys ya. Nah, di sini tunggu dulu loading ya, nanti verifikasi. Nah, tampilannya seperti ini, lalu udah seperti ini terverifikasi ya guys ya. Agak pabelit. Sorry aja ya, soalnya ini agak lumayan. Nah, lalu kita masuk lagi ke aplikasinya. Kita ini dulu, refresh dulu ya. Udah itu kita tambah kendaraan bermotor kita, masukkan KTP, terus masukkan data kendaraan bermotor, pokoknya isi semuanya. Lalu 5 digit terakhir nomor rangka ya, masukin di situ. Nah, pokoknya kalian harus isi dulu ini semuanya ya, milik sendiri. Jadi motornya itu harus milik kita sendiri, jangan motor orang lain. Kalau misalkan motor orang lain nggak bisa, kalau nggak salah ya guys ya. Nah, kalau udah diisi, lalu kalian klik lanjut, nanti bakal muncul seperti ini. Nah, lalu kita langsung terdaftar ya motor kita. Ini motornya, spesifikasinya, modelnya, pokoknya udah terdaftar gitu ya. Tuh, udah terdaftar, kita udah dicek dulu, ini masuk ke sini, lalu kita kembali lagi. Ini data kepemilikannya nanti saya sensor ya. Mohon maaf aja nih kalau misalkan ini disensor. Nanti udah gini kita kembali lagi.
refresh dulu. Udah itu kita mana di sini teh bayar ini, bayar pajak tahunan carinya. Nah, pendaftaran pengesahan STNK dulu. Lalu kita masukkan nomor plat motor kita. Lalu lanjut, tunggu dulu di sini loading. Bentar, ini lumayan agak lama ya loadingnya, sesuai sinyal sih sebenarnya ya guys ya. Kita harus sabar dulu menunggu gitu. Kalau bisa mah jangan di skip, jadi biar kalian juga paham gitu caranya. Nah, udah gini, ada nih langsung muncul ya keterangan pendaftaran motor kita, bayarnya berapa gitu. Saya kemarin telat ya, jadi agak ada denda gitu. Kalau di sini saya apakah dokumen TB PKP ini ingin dikirim ke alamat Anda, saya pilihnya iya. Soalnya nanti kita nggak usah berangkat ke Samsat ya. Jadi BPKB STNK kita itu dikirim oleh pihak Samsat ke jasa Pos Indonesia, ke kantor pos. Lalu kita tinggal nunggu aja di rumah selama 2 atau 3 hari ya. Nanti juga ada gitu. Langsung kita kirim dokumen. Ya aja, langsung kita klik ya. Oke guys, setelah itu kita harus mengisi pengiriman BPKB-nya mau ke mana ya. Kita pilih, saya di Karawang ya. Kita pilih Samsat Kabupaten Karawang. Pokoknya ini semua isi oleh kalian, alamatnya, penerima di mana gitu saya ya. Pokoknya isi semuanya udah itu. Jangan lupa kode pos Samsatnya ya guys ya. Setelah ini, pokoknya setelah kalian isi semua, kita langsung next ya ini. Nah, setelah semuanya diisi, langsung aja lanjut. Ini kalau misalkan udah emang bener ya motor kita, next. Pokoknya informasi pengiriman semuanya. Kalau misalkan udah bener, kita skip lagi ke bawah, informasi biaya. Segini ya biayanya, saya kemarin telat. Jadi harusnya bayar pajak 500, jadi 547.300. Nah, setelah lanjut kita loading, langsung ini prosesnya benar ya. Yang kita langsung kita pilih di sini kita menggunakan bank apa. Kalau saya sih menggunakan Lipin ya, Bank Mandiri gitu ya. Langsung tutup, salin aja kode pembayarannya. Nanti kita langsung masuk ke Lipin ya, udah disalin. Kita masuk aja langsung ke Lipin, aplikasi Lipin. Soalnya kita menggunakan Lipin ya kalau saya. Nah, langsung kita skip. Kalau misalkan kita udah bayar, langsung kayak gini ya. Pembayaran sedang diproses. Nanti kita tinggal menunggu aja ya guys ya. Langsung penerbit ada pemberitahuan langsung ya guys ya. Kita tunggu aja. Nah, setelah itu kita masuk lagi ke aplikasi Signal. Lalu kita cek di mana ya? Bentar dulu. Saya juga ini baru menggunakan aplikasi ini ya. Langsung kita cek dulu di layanan pengesahan. Langsung kita pilih. Nah, langsung kita lihat riwayat pengesahannya. Nah, udah ya, ini ada barcode-nya ya. Langsung nanti bakalan diantar ke kantor pos, oleh kantor pos diantar langsung ke rumah ya guys ya. Kita harus sabar aja menunggunya gitu. Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Kita udah pendaftaran yang kayak awal ya. Nah, udah pendaftaran itu teh. Kita sekarang bisa bayar pajaknya online ya. Cuman ini cuman bisa pajak tahunan, nggak bisa pajak yang ganti kaleng selama 5 tahun gitu ya. Ini biasanya cuman pajak tahunan. Kita bisa bayarnya online di aplikasi Signal, aplikasi yang kayak gini nih guys nih. Nah, logonya pokoknya kayak gini ya guys ya, logonya tuh. Nah, setelah kita mendownload aplikasi Signal, intinya kita daftar online gitu ya. Gak perlu kita datang ke kantornya, ke Samsat gitu ya. Kita tinggal menunggu selama 3 hari. Soalnya saya menggunakan proses pengirimannya yang ekspres gitu ya. Di sininya tuh ada bacaan jenis pengiriman pos ekspres. Jadi kita itu dikirimnya lewat kantor Pos Indonesia ya guys ya. Tadi baru saja dikirim. Nah, sekarang saya baru saja nerima ya ini surat dari kantor posnya yang STNK-nya itu. Dan ini juga masih disensor dulu ya guys ya. Soalnya ini pribadi gitu ya. Ini masih segel ya tuh. Masih segel, masih belum ada yang dibuka. Pokoknya ini
baru saja datang, jadi pengirimannya itu sekitaran 3 hari. Saya daftar dari tanggal 23, 24, sekarang 25 udah dikirim nih, alhamdulillahirobbilalamin ya, nggak lama gitu. Nah sekarang itu kita mau unboxing ya, isinya apa aja gitu ya. Soalnya ini saya perpanjangan STNK itu yang ke berapa? Kedua, ketiga kali kalau nggak salah ya guys ya. Ini maaf saja kalau misalkan cahayanya agak terang terus redup gitu ya. Soalnya saya menggunakan HP Android gitu ya guys ya. Kita coba aja sekarang unboxing ya. Dalamnya apa gitu tuh. Kayak gitu. Oke guys, jadi sekarang kita langsung aja unboxing ya. Kita unboxing dulu nih, isinya apa aja gitu ya guys ya. Bentar. Sabar. Mana ya? Sabar dan tunggu. Malah nyanyi pada kali. Nah, kita nyobeknya harus hati-hati ya, jangan sampai isi dalamnya kita kesobek gitu. Nah, kita harus hati-hati coy. Soalnya kalau misalkan kesobek, waduh bahaya coy. Nih, isinya ini coy. Warnanya beda. Ini belakangnya. Jadi spillnya belakangnya aja ya guys ya. Soalnya kalau misalkan depan banyak yang disensor ini. Nih, total pembayarannya itu sekitaran segini. Bentar, kita sensornya bagian mana ya? Soalnya nanti kalau misalkan diedit agak susah sih. Ini nih. Nih. Kelihatan nggak? Nah, jadi gitu ya. Isinya itu ya STNK gitu ya, STNK-nya. Sama kita dapat ini nih. Nah, kartu dana sumbangan wajib, dana kecelakaan lalu lintas jalan. Kita kalau misalkan setiap bayar pajak pasti dapat ini gitu ya. Kalau misalkan amitnya kita kecelakaan di jalan gitu, meninggal dunia 50 juta, cacat tetap 50 juta, maksimal biaya perawatan 20 juta, amit mudah-mudahan jangan kayak gitu ya guys ya. Cuman ini mah ya kalau misalkan ada kecelakaan di jalan kayak gitu, ada sumbangan dari ini, ada sumbangan wajib kecelakaan lalu lintas gitu. Jadi dari inilah pokoknya setiap kita bayar pajak ya guys ya. Aduh, omongnya agak balelol gitu ya, mohon maaf aja gitu. Soalnya ini baru permulaan. Ya mungkin gimana ya, kita tuh udah bayar pajak ya, ini sih saya apa ya. Oke guys, jadi kemarin tuh saya bayar pajak CBR tuh sekitaran 500.000 ya, lebih gitu ya. Cuman kemarin saya kena biaya sanksi admin gitu ya. Soalnya saya kemarin telat bayarnya gitu ya. Jadi biaya sanksinya itu motor CBR 35.800. Jadi kita bayar pajak itu sekitaran 557.300 kalau gak salah. Itu juga sama biaya pengiriman dari Samsat ke kantor pos gitu ya. Soalnya kita menggunakan yang ekspres gitu. Jadi biar cepat biayanya itu 17.000 kalau gak salah. Kalau misalkan yang lama gitu biayanya 14.000. Jadi kita biar cepet-cepet dibikin konten sama tutorial gitu ya. Ya kita ambilnya yang 17.000 ya guys ya, biar cepet gitu. Jadi sekian mungkin ya penjelasan dari saya. Kalau misalkan ada yang gak ngerti, boleh di komen-komen aja gitu ya. Oke, mungkin cukup segitu ya. Kalau misalkan ada yang gak ngerti gitu, ada yang mau ditanyain, tinggal di komen-komen aja gitu ya. Buat kalian yang belum subscribe juga, dibantu subscribe dulu channel ini supaya semakin berkembang gitu. Nanti kita bikin tutorial-tutorial apa lagi gitu ya ke depannya. Intinya seperti itulah. Dan saya juga sebelumnya mohon maaf bila mana ada tutur kata saya yang salah gitu ya. Dari ucapan nama, gelar atau apapun, mohon maaf gitu ya. Mungkin cukup sekian dari saya, Firman SMP. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.